Hai Neng Nisda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Apa Ate. kabar nih? Alhamdulillah. Ate gimana? Alhamdulillah baik. Kenapa? Kok kayak yang cemberut gitu? Ada masalah? Iya, nih Ate. Jadi gimana ya? Aku ngerasa akhir-akhir ini Ate capek Ate. Atau Ini mau cerita sama Ate? Sini coba ceritain. boleh ya? Nggak Boleh, ngeganggu boleh nih. dong, boleh dong. Kan kita saling ya. Sebelumnya Ate ada masalah, Neng bantu Ate. Sekarang coba barangkali Ate bisa bantu buka permasalahan ini jadi ringan buat Neng gitu. Ayo coba Jadi cerita. gini aku ngerasa akhir-akhir ini merasa capek gitu ya, merasa terbebani gitu dengan beberapa kegiatan yang aku lakuin gitu ya, mulai Hmm. dari pembelajaran, kemudian juga melaksanakan tugas tambahan nih dari sekolah. Hmm. Apalagi ditambah bagaimana itu aku juga harus ini ya membagi waktu dengan baik itu, Hmm. bagaimana Hmm. dengan eh, apa namanya dengan kewajiban aku di rumah gitu ya, apalagi Hmm. sekarang anak-anak juga Hmm. kegiatannya lagi sedang melaksanakan tes, jadi aku ngerasa sekarang tuh banyak beban banget gitu ya yang aku ini ya dari beberapa kegiatan, Hmm. Hmm. mulai dari melaksanakan pembelajaran, kemudian Hmm. tugas tambahan di sekolah gitu, dan juga Hmm. Hmm. ini dengan membagi bagaimana dengan kewajiban aku di rumah, jadi merasa ya gimana gitu aku ya, Hmm. jadi merasa capek aja gitu tuh. Hmm. Oh iya, dari yang Neng ceritakan tadi ya terlihat sekali karena banyaknya kesibukan dengan mulai dari agenda sekolah, kemudian jadi Neng mungkin merasa kelelahan gitu ya. Iya gitu ya, apalagi kemarin kita dikejar-kejar deadline gitu, deadline untuk akreditasi gitu ya, mengurus semua dokumen yang ada gitu ya, kemudian juga bagaimana kita mempersiapkan diri di mengajar gitu ya. Iya, menyusun modul ajarnya juga gitu ya, kemudian menyusun juga jawabannya dan latihan mandirinya juga kayak gimana gitu. Jadi aduh merasa segala sesuatunya ini, aduh merasa saya teh merasa nggak merasa ini nggak bisa mengatur waktu dengan baik seperti Oh, itu. Itu iya. mungkin aku yang ini. Jadi mudah-mudahan nih Mm-mm. eh, sedikit cerita nih Kak Ate. Jadi Mm-mm. mudah-mudahan ini aku bisa apa ya, bisa sedikit rileks gitu ya. Iya. Karena bisa berbagi pengalaman lah dengan Ate. Baik, Neng. Dari yang Neng tadi ceritakan ya Neng Lisda, mungkin kira-kira hasil dari percakapan kita kali ini yang ingin Neng capai itu apa? Coba. Dari hasil percakapan ini mungkin kan aku teh ingin ya apa bisa memanage waktu dengan baik. Hmm. Antara bagaimana menyusun semua strategi kegiatan pembelajaran, juga pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan di tugas tambahan, juga lagi di pekerjaan-pekerjaan yang di rumah gitu ya. Hmm. Ya bagaimana gitu ya, supaya nanti semuanya bisa dijalankan dengan baik, hasilnya juga baik, kemudian tidak ada masalah gitu. Itu yang Hmm. mungkin bisa ingin saat ini yang ingin aku lakuin gitu. Iya, baik. Jadi kondisi ideal untuk saat ini yang diharapkan untuk mencapai pertama bisa membagi waktu ya kalau nggak salah tangkap atau tadi. Kemudian bisa menghandle semua pekerjaan dengan baik, baik Iya. tugas yang eh, tugas wajib maupun tambahannya ya. Kemudian tadi Neng sendiri kan merasa belum bisa membagi waktu, jadi pengennya bisa bagi waktu gitu ya. Iya, Nah, memanage kira-kira waktu nih dengan dari baik. hal yang tadi Neng sampaikan ya, dari Ya. hal yang Neng belum bisa memanage waktu dengan baik nih, kondisi sekarang nih, kalau di skalain 1 sampai 10 kira-kira Neng udah sampai di mana nih dalam hal memanage waktu? Mungkin kalau ada skala nilai dari 1 sampai 10,
bisa dikatakan 50-50 ya, misalnya saya ambil tengahnya aja 5 mungkin aja. Kenapa? Oh Karena gitu. bagaimanapun juga segala bentuk kegiatan sudah saya laksanakan gitu ya. Mm-mm. Kemudian ketika pembelajaran juga merasa ini sudah dilaksanakan, agenda kegiatan Mm-mm. juga sudah dilaksanakan. Mungkin di sini yang saya iniin atau jadi saya merasa keteteran gitu, nggak bisa Mm-mm. membagi waktu dengan baik, jadi akhirnya numpuk gitu ya sesuatu Mm-mm. salahnya gitu. Jadi Mm-mm. bagaimana tuh memanage waktu yang baiknya gitu, meskipun ya kadang Mm-mm. kita harus mengorbankan fisik kita gitu ya, meskipun Mm-mm. keadaan fisik kita memang memang sudah seharusnya istirahat ya, kita terpaksa harus begadang dan lain Mm-mm. sebagainya gitu. Jadi ya Iya. mungkin kalau melihat dari skala sana mungkin 5 gitu ya, Teh. Iya, oke. Jadi merasa keteteran gitu ya Neng ya sampai saat ini Iya, tuh. Tapi sebenarnya Neng udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya menghandle semuanya bahkan sampai ngorbanin waktu istirahat kan ya. Begadang untuk nyelesain iya, jadi apa makanya rasanya jadi pekerjaan-pekerjaan. capek gitu ya. Ah, oke gitu ya. Nah, coba ya Neng ya kita Neng coba pikirkan kembali nih untuk memaksimalkan kondisi supaya jauh lebih baik ya. Kan tadi Neng posisinya ada di 5 nih ya. Untuk bisa memanage waktu itu kalau bisa Neng gambarkan lagi supaya bisa sesuai dengan harapan itu kira-kira rencananya apa nih yang bisa Neng buat nih, Neng susun. Iya, jadi dalam hal memanage waktu kiranya juga supaya aku tuh sih sebetulnya sudah ada rencana ya agar tidak terlalu capek juga gitu ya. Jadi Mm-mm. hal yang pertama mungkin bisa aku lakuin itu berbagi tugas nih dengan guru di sekolah. Yang Mm. paling terpenting itu membagi tugas dengan guru rekan satu mapel gitu ya dalam satu Mm-mm. jenjang gitu. Jadi Mm-mm. bisalah ketika dalam menyusun sebuah perencanaan pembelajaran kita melaksanakannya sama-sama gitu ya. Jadi Mm-mm. menyamakan persepsi kita tentang materi yang akan disampaikan, kemudian LK-nya juga, kemudian tugas-tugas mandirinya juga mungkin kita bisa disampaikan. Jadi Mm-mm. itu bisa mengurangi beban lah sedikitnya gitu ya. Kita biasanya kalau kita kolaborasi kan ya satu sama lain ini saling mengisi gitu ya. Jadi tidak pikiran itu Mm-mm. tidak menumpuk di diri kita sendiri gitu. Kemudian Mm-mm. yang kedua rencana yang mungkin aku lakukan kemungkinan ya yang pertama kali ya tentunya sikap terbuka gitu ya. Mm. Terbuka juga dengan intinya membuka komunikasi yang baik juga lah dengan Mm-mm. rekan sesama ini yang memiliki tugas Yang tambahan di sama. sekolah Mm-mm. ya. Jadi bisa segala bentuk kegiatan jadi bisa menyesuaikan, nanti bisa bagi-bagi tugas lebih baik lagi sesuai Wah. fungsi ya. Kemudian hal yang paling utama juga nih Ate, Mm-mm. mungkinan ya sama kalau kita segala sesuatu mood kita itu dalam bekerja itu dimulai dari rumah gitu ya. Jadi Mm. berusaha membangun komunikasi dulu, minta perhatiannya Mm. gitu ya dari Mm. suami, apalagi juga dengan anak-anak. Jadi intinya kita sama-sama terbuka aja gitu ya. Mengetahui lah anggota keluarga semuanya, apalagi anak ya yang setidaknya juga bisa kita ajak untuk berbicara, bisa mengetahui nih pekerjaan memang orang tuanya seperti ini gitu ya. Dan juga suami tentu saja yang selalu memberikan motivasi dan bahkan juga sedikit membantu gitu ya, kebetulan sama-sama satu bidang. Jadi misalnya itu menjalin komunikasi satu pentingnya juga dengan keluarga. Wah, Itu luar aja biasa, Neng. rencananya gitu. Mudah-mudahan sih itu kedepannya tercapai gitu. Bener-bener luar biasa nih Neng Lisda ya. Ide-idenya udah bagus tuh Neng, tinggal dijalankan aja ya. Cuman nih Iya. kira-kira nih dalam membangun komunikasi tadi ya dengan rekan, dengan suami, dengan anak-anak. Kendalanya apa nih kira-kira Neng? Karena harus diantisipasi dari sekarang ya. Jangan sampai Neng udah merencanakan sesuatu ketika ada kendala Neng langsung mundur gitu. Langsung kembali lagi ke posisi awal gitu. Supaya kendala ini nantinya bisa diantisipasi. Coba kira-kira nih apa kendalanya nanti yang akan mungkin muncul. Aku ini orangnya budi gitu ya. Jadi apa ya segala sesuatu kalau memang ada masalah aku diem gitu ya. Jadi Hmm, memang ini kebiasaan yang buruk mungkin nanti untuk berikutnya aku jauh lebih relax lagi. hmm. Karena apapun juga yang bisa mengatasi masalah dan bisa mengendalikan diri kita ya diri kita sendiri, kita Iya berusaha betul betul sekali. Setuju. berusaha gitu ya. Setuju. Gitu ya dalam menghadapi apapun juga berusaha untuk Hmm, tenang.
ya. Kemudian tadi dalam membangun apa namanya hubungan yang baik atau membuka komunikasi yang baik juga dengan rekan-rekan ini ya rekan-rekan sejawat gitu ya. Memang itu ada bisa dijadikan kendala tuh. Iya, betul. Ini kan kalau kendalanya kalau menurut aku sih ya karena itu tadi gitu karena terlalu banyak tugas jadi kita juga sulit untuk berkomunikasi dengan teman kita gitu Iya. intensitasnya gitu Intensitas ketika bertemu ya. beliau nggak bisa gitu ya jadi kadang ya itu juga kembali lagi juga dengan aktivitas kita gitu dengan kesibukan teman-teman kita juga mungkin itu aja jadi kendalanya ya itu mungkinan intensitas untuk kita bertemu dan apa namanya sama-sama mengkomunikasikan apa gitu ya merumuskan apa yang ingin kita capai itu ya itulah salah satu kendalanya gitu ya tidak bisa Oke. ini ya memaksimalkan waktu mungkin gitu. Baik, Neng Lisda ya. Kalau kita lihat dari apa yang tadi Neng pikirkan tentang hambatan-hambatan yang mungkin muncul, pertama Neng orangnya mudian, ya, Ya, tergantung mood gitu ya. Yang kedua intensitas komunikasi dengan teman karena sama-sama sibuk juga memungkinkan untuk tersendat atau terkendalanya komunikasi yang akan dibangun ke depannya gitu ya. Nah, berdasarkan masalah-masalah tersebut, coba Neng, apa yang akan Neng lakukan nih untuk menghandle itu gitu? hmm, iyalah ini suatu bentuk komitmen juga gitu ya bagi aku gitu untuk kedepannya dan bagaimanapun juga setiap permasalahan tadi ya yang ketika apa menghadapi diri kita sendiri ya memang dipecahkan dengan pola pikir kita juga gitu ya ketika aku merasa moody ya nanti aku harus segera sadar diri gitu ya bahwa segala Oke, sesuatu memang harus segera diselesaikan dengan baik dengan tujuan yang betul, baik gitu betul, ya. betul. Terus satu lagi nih tadi mungkin yang menjadi kendala saya tadi dalam hal intensitas Komunikasi dengan rekan komunikasi ya. dengan rekan tidak bisa secara langsung atau tatap muka ya mungkin untuk sekarang saya untuk kedepannya aku nih mau ini apa namanya memaksimalkan media sosial gitu ya Oke, ketika bagus sekarang sekali. ada WA bisa komunikasinya langsung atau bisa menggunakan Google gitu bisa gitu ketika berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain sama halnya kita juga tidak ini ya tidak lupa ya untuk terus bekerja sama dan juga membuka komunikasi terbuka juga kepada suami dan juga anak-anak gitu ya bisa dengan media sosial sekarang kita memberi kabar aja satu sama lain Betul, betul. itu aja mungkin aja ya Oke, Neng, baik ya. iya Gimana nih jadi perasaannya, Neng, setelah kita ngobrol? Apa yang Neng rasakan? jadi ya sedikit plong gitu ya jadi saya merasa bisa dikatakan ini ajang curhat gitu ya Teh ya jadi dengan hasil pembicaraan kita mudah-mudahan ini jadi apa ya eh, beban pikiran terutama ya beban pikiran saya ini kurang gitu ya nanti mudah-mudahan tadi yang disampaikan dari semua rencana yang aku lakuin gitu ya mudah-mudahan bisa sampai kita Amin. Mudah-mudahan semangat ya.